Oke guys, selamat datang di channel Badar 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Gaikutsu Kishisama berdasarkan light novel. Sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Saat ini Ars telah berada di stadium pertarungan yang ada di Mapal dan berjalan masuk ke dalam arena pertarungan. Di sekeliling stadion banyaknya para penonton dari F dan Kurcaci yang bersorak saat Ars berdiri di arena pertarungan. Sedangkan Ariane, Dylan, Brian, dan para petinggi lainnya berada di atas studio untuk menyaksikan pertarungan Ars dengan Rote. Sesaat kemudian Rote pun datang dengan terbang dari atas dan mendarat ke arena pertempuran. Kedatangan Rote membuat para penonton semua bersorak. Rote bertanya apakah Ars sudah siap memulai permainannya, sebab dia tidak akan menahan diri. Tak lama kata-kata itu keluar dari mulut Rote, dia pun dengan cepat meluncur ke arah Ars dengan serangan tinju yang kuat. Ars berhasil menangkis serangan itu dengan perisainya. Akan tetapi, serangan selanjutnya dari Rote membuat Ars terlempar dan menabrak dinding dengan keras. Rote tegaskan jika Ars hanya mencoba untuk bertahan dari serangan, maka Ars tidak akan bisa menang. Rote mengatakan dengan suara lembut. Sesaat kemudian Rote kembali memberikan serangan dengan menghantamkan ekornya ke arah Ars. Akan tetapi, serangan itu hanya menghantam tanah dan batu, sebab Ars berhasil menghindarinya dengan refleks. Serangan Rote sungguh sangat cepat hingga Ars itu tidak dapat memikirkan untuk membalas serangan Rote. Rote sangat kagum bahwa Ars bisa menghindari serangannya. Ars mampu untuk menghindari itu dengan refleks berkat pelatihannya bersama Glenis. Jika tidak, maka sudah dipastikan Ars bakal mati terkena serangan itu. Rote terus menyerang Ars dengan pukulan demi pukulan. Ars merasa dia seperti sedang dipukul oleh raksasa. Ketika Rote mau memberikan pukulan selanjutnya, Ars pun mengayunkan pedang guntur Secret Double langsung ke arah Rote. Akan tetapi, Rote menangkap pedang itu dengan tangannya, yang membuat Ars begitu terkejut. Sebab jika orang biasa terkena serangan itu, sudah dipastikan dia akan terbelah dua. Seluruh stadion dipenuhi suara pekikan logam, yang membuat para penonton menutup telinga mereka. Rote terus-terusan tersenyum jahat ke arah Ars. Ketika pedang Ars masih dipegang oleh Rote, dia berpikir Rote masih memiliki ekornya untuk memberikan serangan selanjutnya. Hingga itulah Ars tidak mau menyia-nyiakan kesempatannya memberikan serangan selanjutnya dengan menggunakan teknik Rock Fang, yang membuat taring batu muncul di bawah kaki Rote. Namun Rote membalikkan badannya ke udara dengan mengayunkan ekornya ke arah taring batu dan membuat taring batu hancur berkeping-keping. Rote kembali tersenyum dan menganggap serangan Ars sangat lemah. Ars lanjut memberikan 3 serangan dengan menggunakan teknik Weaver Slash. Serangan itu berbentuk pedang cahaya yang mengarah ke arah Rote. Akan tetapi, Rote menghancurkan semuanya dengan meninju. Selanjutnya, Ars menggunakan teknik badai hujan petir yang membuat arena pertarungan dipenuhi oleh sembaran petir. Serangan itu membuat para penonton menundukkan kepala mereka, sebab pendengaran F rentan terhadap suara keras. Tapi serangan itu tidak melukai Rote sama sekali, karena Rote telah memakai sihir penghalang untuk melindungi dirinya dari sambaran petir. Rote meremehkan serangan Ars yang tidak mampu melukainya sedikit pun. Rote kemudian membuat 6 bola cahaya dan melemparnya ke arah Ars. Serangan itu hampir membuat Ars tidak mampu menghindarinya. Bola itu menghantam ke tanah dan membuat ledakan yang besar. Rote kembali membuat beberapa bola cahaya dan meluncurkan ke arah Ars. Akan tetapi, Ars pun menggunakan langkah dimensinya dan berdiri tepat di belakang Rote. Tapi ini sedikit ke samping menghindari jarak pandang Rote. Para penonton kembali bersorak melihat ke arah Ars. Saat ini, Ars mengangkat pedangnya yang sudah mengalir aliran gelombang cahaya listrik. Rote menemukan di mana Ars berada dan bola cahaya meluncur ke arah Ars.
Tapi Ars dengan mudah membelahnya jadi dua dengan pedang suci Kaldabol. Itu membuat udara dikelilingi oleh debu. Tapi itu hanya sebentar setelah Rote membersihkannya dengan hembusan angin kecil. Ars mengambil kesempatan dari itu semua. Ars mengangkat pedang suci Kardabolnya tinggi-tinggi dan menggunakan langkah dimensi ke belakang Rote kembali. Ars melakukan itu lagi berkali-kali untuk membuat Rote bakal susah untuk menebak keberadaannya dan menghantamkan pedang tepat di punggung Rote. Tapi Ars dibuat terkejut kembali oleh Rote setelah dia kembali berhasil menangkap pedang Ars dengan tangannya yang dilapisi oleh sisik naga. Rote bahkan menggoyangnya dengan keras yang membuat Ars kehilangan keseimbangannya. Rote yang masih menahan pedang Ars segera memberikan serangan dadakan dengan menghantamkan ekor kristalnya ke arah Ars. Tapi Ars berhasil melepaskan genggaman Rote dengan mengeluarkan semua gelombang listrik yang tersimpan ke ujung pedang suci Kaldabol hingga meledakkan tangan Rote. Mata Rote terbelalak sesaat setelah mereka berdua berpisah menjaga jarak. Rote meluncur kembali, menyerang Ars dengan ekornya. Ars pun menangkis dengan pedang petir. Setiap serangan menghasilkan benturan yang kuat, hingga mereka berhenti sejenak. Sedang Rote terus-terusan melototi Ars. Sesaat Ars berpikir tentang bagaimana cara dia mengalahkan Rote, sebab Rote diketahui Ars setelah pertarungan bahwa dia tidak mempan terhadap sihir maupun fisik. Jadi, Ars kali ini bakal mengerahkan seluruh kekuatannya dengan memanggil salah satu iblisnya, yaitu penjaga waktu Aion. Ini adalah iblis yang bakal membuat desain singa ular di armor Ars. Aion bakal membuat Ars tidak akan merasakan efek dari serangan apapun, baik sihir maupun fisik. Akan tetapi, kemampuan pengguna Aion bakal terkunci sementara selama 3 menit. Rote menyaksikan dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ars kemudian berlari ke arah Rote dengan pedang listrik. Kali ini Ars bakal mengerahkan semua kemampuannya untuk serangan ini. Tapi Rote sudah siap dengan melemparkan 100 bola cahaya ke arah Ars. Serangan itu membuat ledakan di mana-mana. Ars bahkan tidak menghindari serangan itu, sebab berkat kekuatan Aion, serangan itu sama sekali tidak memberikan kerusakan apapun. Tapi setelah serangan selanjutnya dari Rote, bola cahaya melewati tepat di kepala Ars. Itu menandakan efek kekuatan Aion sudah habis dan membuat helm Ars terlempar. Ketika debu telah hilang dari pandangan Ars, dia melihat Rote yang sudah siap kembali dengan ekornya yang runcing menyerang Ars. Tepat pada saat itu, Ars mengangkat pedang untuk menyerangnya juga. Ujung ekor Rote berhasil mencongkel bahu Ars dan itu hanya mengiris kulit Ars. Akan tetapi, tiba-tiba darah segar muncrat ke wajah Ars. Ketika Ars mendongak ke pedangnya yang ternyata sudah tidak dialiri listrik lagi dan terlihat menancap setengah ke perut Rote. Semua penonton yang menyaksikannya terkejut. Tangan Ars pun menggemetaran melihat Rote mulai lemah dan menunduk. Sesaat kemudian, Aryane dengan wajah putus asa berteriak ke arah Ars, menyuruhnya untuk segera menyembuhkan luka Rote. Ars kembali sadar dan segera mengarah ke arah Rote. Akan tetapi, di sana Rote menghentikan Ars dan mencabut pedang Ars yang tertancap di perutnya dengan santai, dan melempar gagangnya ke arah Ars, hingga mengenai wajah Ars. Saat pandangan Ars menjadi samar, Ars melihat Rote mengambil gagang pedang Ars kembali dan tersenyum ke arah Ars. Dan anehnya bagi Ars, bekas lubang yang ada di perutnya karena tertancap pedang Ars hilang tanpa bekas. Rote bilang luka seperti itu tidak berarti bagi Dewa Naga ketika dalam wujud manusia. Rote bilang itu adalah rahasia tersendiri yang tidak mungkin Rote beritahu pada Ars. Sesaat Ars berpikir bahwa Rote itu abadi. Tapi entah kenapa Rote bisa membaca pikiran Ars. Rote bilang bahwa bukan berarti dia itu abadi. Setidaknya dia tidak bakal terluka seperti itu jika orang normal yang menyerangnya. Rote kemudian berbalik ke arah penetua Briad dengan menancapkan pedang Ars ke tanah tepat di depannya. Rote bilang
dia sudah mendapatkan kesenangannya dan bersedia membantu para elf dalam pertarungan. Semua penatua tinggi termasuk Brian berdiri dan memberikan hormat pada Rote. Brian pun meneriakkan ke semua penonton yang ada di studio untuk bersiap dalam perperangan yang bakal menanti mereka. Semua penonton pun bersorak dengan semangat. Oh iya guys, sebelum pertarungan melawan Rote, Ars sudah terlebih dahulu meminum air Lord Kron, penghilang kutukan. Jadi, Ars saat bertarung dengan Rote menggunakan tubuh manusia. Bahkan, gagang pisau yang dilempar ke wajah Ars membuat hidungnya berdarah. Tapi setelah semua permainan dari Rote selesai, Ars pun kembali menyembuhkannya. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam Nakama.